mendirikan solat. Benar-benar dia memperhatikan waktunya, memperhatikan wuduknya, memperhatikan bacaannya, memperhatikan gerakannya, memperhatikan juga bagaimana siapa yang dia sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala man unzila ilaihi al-Quranul karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa diberkahi dan insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di sore hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini yaitu berkaitan dengan adab-adab kita di dalam melakukan salat 5 waktu kita. Tapi ini jamaah sekalian, bahasannya mesti kalau ingin melakukan solat, tentu kita harus memperhatikan bagaimana sebelum solat itu sendiri. Kemudian bagaimana juga selesai melakukan solat itu sendiri. Karena nanti berkaitan jamaah sekalian, sebelum, di waktu solat, dan juga setelah solat. Maka yang pertama kali jamaah sekalian kita akan melihat bagaimana persiapan kita sebelum melakukan solat. Karena solat ini jamaah sekalian termasuk ibadah yang paling utama. Maka kalau kita melihat jamaah sekalian di awal-awal surah Al-Baqarah, setelah surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah surah yang pertama, kemudian langsung disambung surah yang kedua bernama surah Al-Baqarah. Salah satu surah yang panjang di dalam Al-Quranul Karim. Di awal-awal surah Al-Baqarah jamaah sekalian, Allah menyebutkan, apa kata Allah? Setelah Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Setelah beriman kepada Allah, ciri orang-orang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang ghaib. Apa yang ghaib itu jamaah sekalian? Banyak macamnya. Pertama dia mengimani Allah, zat yang maha ghaib. Kemudian dia mengimani malaikat-malaikatnya. Ada yang pernah berjumpa dengan malaikat jamaah sekalian? Ada enggak jamaah Masjid Al-Huda? Siapa tahu Al-Huda itu kan namanya petunjuk. Siapa tahu pernah ada yang mendapat petunjuk dari malaikat, langsung didatangi malaikat. Ada enggak jamaah sekalian? Enggak ada. Ada yang pernah melihat wujudnya malaikat, tidak didatangi, pernah melihat misalnya dari kejauhan, melihat wujudnya bagaimana malaikat, entah malaikat apapun, malaikat Jibril misalnya. Kalau Nabi pernah melihat bagaimana malaikat Jibril alaihi salam, yaitu di Sidratil Muntaha,
Dan itu tertuang di dalam surah An-Najm di juz 27. Dan di sana juga salah satu cerita jamaah sekalian tentang bagaimana mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara tentang Isra, itu ada dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, dan seterusnya. Kemudian Allah berbicara tentang Mi'raj, dan di Mi'raj itulah ternyata Allah pun mewajibkan kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Yang mana sebelumnya Allah meminta 50 kali, tapi seterusnya akhirnya dalam tanda kutip Allah diskon jadi 5 kali sehari semalam. Waktu Mi'raj. Dan Mi'raj ini jamaah sekalian tertuang di dalam surah An-Najm juz 27. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, dan seterusnya. Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tapi Nabi berbicara itu menuntun, merujuk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, maka jamaah sekalian, karena ini termasuk ibadah yang agung, maka jangan sampai ibadah yang agung ini jamaah sekalian menjadi ibadah yang tidak kita perhatikan dengan baik. Kalau seandainya jamaah sekalian ingin mendapatkan bonus besar, maka jamaah sekalian pasti ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan bonus yang besar tersebut. Entah poinnya A, poinnya B, poinnya C, dan seterusnya. Atau kita ingin menjadi juara yang terbaik, maka kita harus mengetahui apa saja poinnya. Maka setelah beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, percaya kepada malaikatnya yang merupakan bentuk yang gaib, percaya juga dengan adanya surga neraka, percaya juga dengan adanya hari akhir, percaya juga dengan adanya pahala dosa. Itu semuanya gaib jamaah sekalian. Orang beriman mesti yakin dengan itu. Kalau ada orang beriman, dia mengaku seorang muslim, dia mengaku seorang mukmin, tapi dia tidak beriman dengan adanya pahala dan dosa, diragukan keimanannya. Ada orang yang meragukan hari kiamat, diragukan keimanannya. Karena itu perkara gaib jamaah sekalian. Maka orang beriman mesti satu, dia harus yu'minuna bil ghaib. Cirinya jamaah sekalian. Nah, setelah dia meyakini itu semua, maka mesti dia harus yang kedua. Nggak bisa dia cuma mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi dia tidak sholat. Maka yang kedua jamaah sekalian, mesti untuk menunjukkan keimanannya kepada Allah, dia harus mendirikan sholat. Mendirikan apa jamaah sekalian? Mendirikan sholat. Bukan hanya mengerjakan sholat. Beda jamaah sekalian, mendirikan sholat dengan menunaikan sholat. Kalau adaan itu cuma nunaiin, tapi kalau wa yuqimunas shalah itu benar-benar dia mendirikan. Mendirikan ini jamaah sekalian, kalau boleh kita analogikan, seandainya jamaah sekalian ingin mendirikan sebuah bangunan, kira-kira apa yang harus jamaah sekalian persiapkan? Mesti jamaah sekalian harus merancang dulu di mana tempat yang akan dibangun. Betul nggak? Mustahil jamaah sekalian pengen bangun tapi nggak ada tanahnya kan? Setelah kita memiliki tanahnya, apa yang perlu kita rencanakan berikutnya? Bagaimana mau bentuk bangunan tersebut? Setelah kita tahu bagaimana nanti bentuk bangunan tersebut, lalu kita cari. Apa yang kita cari berikutnya jamaah sekalian? Siapa yang mau mengerjakan bangunan tersebut? Iya kan? Kemudian nanti setelah ada yang mengerjakannya, berapa upah yang mau membangun tersebut?
Kemudian setelah tahu berapa upahnya, maka nanti jamaah sekalian yang harus kita ini kan siapa juga yang mau menepati tersebut dan lain sebagainya. Maka kalau orang membangun jamaah sekalian, dia punya persiapan yang matang. Sama dengan orang yang ingin mendirikan solat, mesti dia memiliki persiapan yang bagus. Jadi solat nggak bisa jamaah sekalian hanya ikut-ikutan. Lihat orang takbir, oh gitu takbir, ikut aja lah. Lihat orang rukuk, pokoknya asal rukuk saja. Lihat orang sujud, asal sujud saja. Ternyata ada tata tertibnya. Dan ini merupakan ibadah yang agung jamaah sekalian. Maka ini mesti harus kita fahami dan kita ketahui. Wa yuqimunas shalah, kata Allah. Orang bertakwa itu mesti poin yang keduanya di dalam surah Al-Baqarah ini. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Benar-benar dia memperhatikan waktunya, memperhatikan wuduknya, memperhatikan bacaannya, memperhatikan gerakannya, memperhatikan juga bagaimana siapa yang dia sembah. Karena kalau dia sudah yakin menyembah Allah, tapi dia tidak khusyuk hatinya, itu pun keliru jamaah sekalian. Nah maka jamaah sekalian, perlu juga kita fahami bahwa orang-orang yang sholat itu belum tentu mendapatkan keselamatan. Belum tentu. Orang-orang yang sholat. Kenapa? Itulah yang mesti harus kita fahami jamaah sekalian dari surah Al-Ma'un. Apa kata Allah? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yang kedua, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Berikutnya, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus berikutnya, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ini poin jamaah sekalian mesti difahami. Kalau kita melihat ayat pertama ini jamaah sekalian, apa kata Allah? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, kata Allah. Tahukah kamu, kata Allah. Allah bertanya kepada kita, bertanya kepada Nabi, bertanya juga kepada kita. Walaupun pertanyaan ini jamaah sekalian tidak membutuhkan jawaban kita. Allah hanya ingin agar kita itu lebih perhatian. Apa kata Allah? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapakah pendusta agama? Apa maksudnya jamaah sekalian? Dia ngaku orang beriman. Dia ngaku seorang muslim, tapi mengingkari kemuslimannya sendiri. Dia mengingkari kemukminannya sendiri karena tidak menjalankan apa yang Allah inginkan. Allah ingin salatnya seorang hamba begini, tapi dia tidak menjalankan itu. Yukadzibu bid-din. Allah menginginkan hamba ini kalau puasanya begini, tapi dia tidak menjalankan itu. Yukadzibu bid-din. Nah, salah satunya di ayat ini jamaah sekalian, orang-orang yang mendustakan agama. Dia mengaku beriman, tapi kalau dia, apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang suka menghardik-hardik anak yatim. Orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim. Itu termasuk meskipun dia ngaku beriman, tapi kalau dia menghardik anak yatim, menelantarkan anak yatim, berarti yukadzibu bid-din. Dia termasuk pendusta agama. Berikutnya siapa jamaah sekalian? Yadu'an fadzalikan ladzi ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikan ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada kaum fakir miskin, atau dia tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Banyak orang-orang miskin itu kelaparan, dia biarkan saja. Meskipun dia jamaah sekalian ngaku beriman, ngaku muslim, kalau menelantarkan orang-orang miskin, orang-orang fakir, maka yukadzibu bid-din. Dia termasuk pendusta agama. Itu jamaah sekalian. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian berikutnya apa?
Fawailul lil musallin, kata Allah, sungguh celaka orang-orang yang solat. Maka jamaah sekalian, kalau kita membaca surah Al-Ma'un ini jamaah sekalian, jangan mutus fawailul lil musallin. Bapak jadi imam, Allahu Akbar, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Kacau Pak. Kenapa? Ada nama dalam ilmu tahsin itu, ada namanya al-waqf. Waqf itu berhenti. Waqf itu setidaknya ada 4. Yang pertama al-waqfut tam, waqf yang sempurna. Yang kedua ada nama al-waqful kafi, waqf yang cukup. Ada namanya berikutnya al-waqful qabih, waqful hasan, waqf yang baik. Dan yang keempat al-waqful qabih, waqf yang jelek. Jamaah sekalian berhenti. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Oh, enggak ada yang mau salat Pak. Kalau dibacain seperti itu mesti disambung karena waqf qabih namanya. Maka harus fawailul lil musallin alladzi. Maka sebagian ulama qiraat itu menganjurkan kita enggak boleh berhenti di fawailul lil musallin berhenti, tapi dianjurkan lanjutkan langsung, karena langsung dijawab. Kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, kata Allah, orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Di sana menggunakan kalimat an, bukan fi. Apa bedanya jamaah sekalian? Kalau jamaah sekalian membaca, misal fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, beda maknanya dengan alladzina hum an salatihim sahun. Nah, itu beda Pak. Sebagian ulama mufassir, para ahli-ahli tafsir mengatakan an itu maknanya jauh lebih luas daripada fi. Maknanya sama, dalam semua. Di solatnya, dalam solatnya. Tapi dalam solatnya karena menggunakan an ini jamaah sekalian, bisa sebelum, pas solat, setelah solat. Itu jamaah sekalian. Tapi kalau maknanya fi salatim, sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim hafizun, ya kan? Itu menggunakan fi salatihim, dalam salat mereka. Ada yang mengatakan bedanya apa? Kalau an itu tadi luas dia, mulai dari persiapan salat, salatnya dia dilakukan itu sendiri, dan juga setelah salat. Kalau fi salatihim cuman dalam salatnya aja. Mungkin dalam salat Allahu Akbar, badan di Masjid Al-Huda, fikirannya di masjid, fikirannya di pasar tani Pak. Ayam potongnya mau dijual harga berapa? Nah, itu masjid, badannya Al-Huda. Bisa fi salatihim, dalam salatnya. Allahu Akbar, mikirin utang, gimana cara bayar, udah tagih-tagih Pak Haji. Fi salatihim, an salatihim jamaah sekalian, itu maknanya luas. Kata Allah, celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, ini sebenarnya mohon maaf jamaah sekalian, mesti nanggung-nanggung terus saya kalau ngisi di Al-Huda ini, karena cakupannya luas. Nggak bisa langsung adab-adabnya langsung, mesti dulu menjelaskan ini dulu, pintu masuknya. Nah, kenapa jamaah sekalian, kita yang sudah sholat ini jangan dulu merasa bangga dengan sholat-sholat yang sudah kita lakukan. Khawatir jangan-jangan kita masuk sahun. Siapa namanya? Sahun. Jangan kasih nama anak sahun Pak. Namanya siapa? Sahun. Atau namanya sahin, gitu. Sahin, namanya sahin. Sahir, syair, sahin, jangan. Itu artinya lalai. Kenapa jamaah sekalian? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya ini,
karena tidak diterima, bahkan celaka kata Allah. Salah satunya jamaah sekalian, pertama, orang-orang yang tidak memperhatikan toharohnya. Nah, maka jamaah sekalian, salah satu adab solat yang perlu kita perhatikan itu adalah persiapannya, yaitu di toharoh kita. Makanya pernah dengar jamaah sekalian, bagaimana Nabi melewati kuburan, kemudian beliau mengambil pelepah kurma, kemudian beliau menancapkannya. Salah satunya apa? Penyebabnya adalah karena tidak bertoharoh dengan baik. Gara-gara ada najis di pakaiannya, tidak beristinja, segala macam. Nabi mengharapkan agar orang yang ada di kuburan ini sebelum keringnya pelepah kurma, Allah meringankan siksaan mereka. Itu kenapa jamaah sekalian? Karena toharoh sebenarnya. Maka kenapa hampir semua kitab fikih itu para ulama fikih menempatkan bab toharoh itu bab-bab pertama. Bab-bab pertama jamaah sekalian. Walaupun ada sebagian menempatkan dulu bab air dulu, al-ma'. Tapi al-ma' ini juga masuk bab toharoh sebenarnya jamaah sekalian. Ada air suci lagi mensucikan, ada air suci tetapi tidak mensucikan, ada air mutanajis yang terkena najis, dan seterusnya. Itu karena berkaitan dengan toharoh. Kenapa? Kalau seseorang jamaah sekalian, waktu dia salat, tapi toharohnya dalam hal ini wudunya itu tidak sah, maka akan menyebabkan salat yang dia lakukan itu sendiri tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan dalam suatu sabda beliau, miftahus shalah at-tuhur, kata Nabi, bahwa kunci dari salat itu, kata beliau, adalah toharoh, bersuci, wudu. Kalau nanti tidak wudu berarti tayamum, menghilangkan hadas besar berarti mandi janabah, mandi wajib. Wudu, tapi jamaah sekarang kita mau salat wudu dulu. Wa tahrimuha, kata beliau, at-takbir. Dan salat itu diawali dengan takbir, atau yang mengharamkannya adalah takbir. Maka jamaah sekalian, kalau sudah bertakbir, Allahu Akbar, haram melakukan apapun di luar salat itu sendiri. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, tidak boleh berbicara, tidak boleh matanya ngelirik-ngelirik ke atas, tidak boleh menoleh kanan menoleh kiri. Itu kenapa? Karena wa tahrimuha at-takbir, kata Nabi. Yang mengharamkan, artinya mengharamkan aktivitas yang lain itu kalau sudah bertakbir. Nah, itu. Wa tahliluha at-taslim, kata Nabi, dan yang menghalalkannya adalah salam. Setelah kita assalamualaikum warahmatullah, maka jamaah sekalian, setelah kiri, kalau kiri sudah sunnah, kanan wajib. Maka jamaah sekalian, kalau misal buru-buru, fil alamina innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullah, habis itu langsung ngobrol, sah nggak sholatnya? Sah, karena salam kedua ke kiri itu sunnah. Itu jamaah sekalian. Nanti kalau salam nggak usah ininya ikut salam juga, assalamualaikum warahmatullah, ada yang gini, ya, assalamualaikum warahmatullah, nggak usah gini lagi. Yang selama ini sholatnya begini-begini, mulai hari ini buang, jangan digituin lagi. Karena ibadah sholat ini penting, Pak. Kalau tidak punya landasan, bahaya dia, khawatir nanti. Nah, maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini urutan kedua setelah beriman kepada Allah, yaitu wa yuqimunas shalah. Nah, maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana wudu kita. Maka di waktu yang singkat ini jamaah sekalian, karena sudah mau jam 7, di waktu yang singkat ini setidaknya kami ingin menjelaskan dulu, walaupun sebenarnya masuk dalam bahasan fikih, tapi penting kita perhatikan jamaah sekalian. Kenapa? Karena salah satu yang mampu bisa membuat ibadah sholat kita tidak sah apabila wudu kita tidak sah. Maka minimal jamaah sekalian, di dalam berwudu itu 4
anggota wudu jangan sampai jamaah sekalian lalaikan. Mesti diperhatikan baik-baik. Mana 4 anggota wudu tersebut? Buka di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Walaupun kita nanti praktek sedikit-sedikit. Kata Allah begini jamaah sekalian. Buka surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza qumtum ila shalah, jika kalian hendak melakukan salat, kata Allah, maka apa yang perlu kita lakukan? Dan ini salah satu arti dari wudu itu sendiri jamaah sekalian. Apa artinya? Fawsilu wujuhakum. Ini jamaah sekalian. Maka kalau misal jamaah sekalian musim kemarau, kemudian sumurnya kering, kalau nggak cukup untuk kumur-kumur, nggak cukup untuk menghirup air ke hidung, nggak cukup untuk mengambil yang sunnahnya, minimal 4 ini. Basuh tangan, fawsilu wujuhakum, fawsilu, basuhlah wajahmu, kata Allah. Basuh wajah itu jamaah sekalian, mohon maaf, kalau jamaah sekalian buka tuh pecinya masing-masing kan kelihatan mana yang nampak dari depan itu jamaah sekalian. Mulai dari tumbuh rambut nih semua nih, sampai jambang kita nih, sampai jenggot bawah nih. Mesti kalau wudu, walaupun ibu-ibu 1 jam sebelumnya itu bedaknya ada yang 2 cm itu tebal, ya kan? Mesti kalau wudu itu air mesti diguyurkan ke wajahnya. Jangan wudu ambil air gitu Pak. Ibu-ibu karena takut bedaknya mau kondangan. Kebetulan masjid, waduh kata suami zuhur dulu mah katanya. Waduh barusan bedakan Pak, kata ibunya kan. Gimana cara wudu? Mau diguyur, takut hilang. Mesti Pak, utamakan Allah atau utamakan penampilan? Karena ini perintah Allah. Maka guyur, ambil air. Karena di sana kalimat ghasala. Ghasala itu artinya sebenarnya mandi. Karena mandi itu mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai ujung kaki. Nah sama waktu kita membasuh wajah, tumpahkan semuanya. Sekali aja cukup asal sudah merata jamaah sekalian. Asal sudah merata. Jenggot yang punya jenggot panjang itu mesti di sela-sela kalau membasuh wajah. Jangan cuman guyur gini aja, takut nggak masuk. Masukkan. 3 kali sunnah. 3 kali sunnah Pak. Itu yang pertama. Maka jamaah sekalian setiap wudu perhatikan baik-baik. Air yang tumpah ke wajah itu mesti merata seluruhnya. Kalau jamaah sekalian cuma wudunya, nggak sampai sini, nggak sah. Mesti sampai sini nih. Semua yang kuping ini karena termasuk wajah. Semua. Itu jamaah sekalian. Ambil, diginikan. Salah satu sunnah juga dalam berwudu jamaah sekalian mesti di sela-sela. Digosok-gosok. Gitu. Itu salah satu sunnahnya. Itu jamaah sekalian. Pertama, itu anggota yang tidak bisa ditawar-tawar. Mesti jamaah sekalian perhatikan baik-baik. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu, kata Allah, dari jari sini sampai siku-siku. Maka mesti jamaah sekalian kalau wudu, kalau solatnya mau sah di waktu wudu, mesti tatkala mengguyurkan air merata semua sampai siku ini jamaah sekalian. Mesti sampai sini air. Kalau misalnya kita wudu cuman sampai sini aja, tidak sah wudunya, otomatis nanti tidak sah solatnya. Maka jamaah sekalian, bagusnya kalau wudu jarinya duluan sampai siku, karena ayatnya konteksnya begitu. Dan basuhlah tanganmu sampai siku-siku, kata Allah. Sampai siku gini. Sampaikan jamaah sekalian. Merata semuanya. Sekali cukup. Kalau mau 3 kali, sunnah. Sampai siku jamaah sekalian. Kalau jamaah sekalian bajunya ketat, mesti dibuka tuh. Kalau enggak, mesti dipaksa harus sampai gini. Ibu-ibu pun begitu. Maka ibu-ibu jangan pakai baju yang ketat. Pakai yang longgar. Kalau ditarik tuh enak. Ini kadang-kadang ibu-ibu ketat. Bentuk bodinya segala macam itu. Pakai yang longgar. Kalau wudu misalnya. Kemudian jamaah sekalian berikutnya, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu, kata Allah. Ada macam-macam versi.
nanti ngusap kepala, ada yang sampai begini jamaah sekalian, langsung ke kuping, silahkan. Minimal jamaah sekalian kalau ngusap kepala, karena ini kepala, semua yang tumbuh rambut itu kepala. Jangan cuman begini-begini doang. Walaupun ikhtilaf banyak versi jamaah sekalian, tapi kita ngambil yang jalan paling aman. Waktu masuk kepala, basuh semua kepala. Nah, minimal jamaah sekalian 3 kali nggak apa-apa. Atau jamaah sekalian kalau yang biasa gini, buang airnya langsung. Nah, langsung kuping. Itu jamaah sekalian. Karena kepala, perintah Allah itu basuhlah kepalamu, bukan basuh rambutmu. Maka kalau cuma basuh rambut, cuma gini-gini doang dong, bisa dong. Nah, makanya orang yang sisirnya sudah mantap itu, pakai minyak rambut yang lengket itu kan, takut buyar, akhirnya dia wuduknya gini-gini doang. Jangan wah, langsung Pak. Karena Nabi kadang dalam hadis itu ada juga beliau pakai sorban jamaah sekalian. Kadang beliau mengusap ubun. Nah, kadang beliau juga langsung mengusap sorbannya. Ini. Ubun, sorban. Nah, itu. Maka jamaah sekalian, minimal ubun itu diusap semua. Wah, gitu. Kalaupun jamaah sekalian tidak terbiasa yang begini. Karena penting, itu wajib masalahnya. Kita keluar saja dari ikhtilaf. Ambil yang paling aman. Seluruh kepala yang ditumbuhi rambut. Dan yang terakhir jamaah sekalian jangan lupa. Wa arjulakum ilal ka'bayn, kata Allah. Basuh kakimu sampai mata kaki. Maka membasuh kaki itu jarinya duluan. Jangan duluan mata kakinya. Kadang-kadang kita gara-gara itu keran, akhirnya mata kakinya duluan. Ada yang wuduk itu cuma gini-gini doang. Ya kan? Perhatikan kalian wuduk jamaah sekalian. Mohon maaf, itu anggota yang wajib dibasuh. Perhatikan baik-baik. Sampai-sampai sunnahnya jamaah sekalian itu jari-jari kaki kita di sela-sela. Sela-sela dengan jari kelingking atau jari ini, sela-sela. Sampai mata kaki. Kalau tidak sampai mata kaki, tidak sah nanti sholatnya. Karena perintahnya ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Itu jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian mesti perhatikan ini. Ini wudu. Setelah wudu, silakan doa segala macam, silakan. Termasuk perkara sunnah. Nah, maka jamaah sekalian, ini mulai kita masuk. Nanti jamaah sekalian selesai dari tempat wudu, nanti masuk masjid. Maka salah satu adabnya jamaah sekalian, waktu mau masuk masjid, itu kaki kanan terlebih dahulu sambil membaca. Minimal bacaannya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakan untukku ya Allah rahmatmu. Begitu setiap masuk masjid, insya Allah Pak, Allah kasih rahmat bagi kita. Maka jamaah sekalian, itu adab. Nanti mau masuk, sudah masuk di masjid jamaah sekalian, kalau nanti sempat tahiyatul masjid, walaupun tahiyatul masjid itu ikhtilaf maksud penamaan ini, karena sebagian ulama mengatakan jamaah sekalian, tahiyatul masjid itu semua sholat apapun yang kita lakukan 2 rakaat, kemudian kita duduk setelah itu, maka itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Misal, jamaah sekalian datang jam 8 pagi, masuk langsung niat sholat duha 2 rakaat. Allahu Akbar. Habis itu selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung duduk. Itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Maka jamaah sekalian kalau masuk, lihat misalnya di bel sini nih. 2 menit lagi qomat. Kalau 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qabliyah, nggak keburu. Ya kan? Akhirnya gimana caranya? Langsung niat qabliyah, kemudian langsung duduk. Qabliyah itu juga sudah termasuk tahiyatul masjid. Itu Pak. Jadi nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Nah ini. Kemudian jamaah sekalian, ini merupakan adab juga. Dalam sholat nanti jamaah sekalian, kita mau bahas mana dulu? Sholat misalnya, sholat karena kita berjamaah jamaah sekalian. Dalam sholat berjamaah, salah satu adab yang mesti kita lakukan jamaah sekalian, yaitu merapatkan dan meluruskan barisan. Jangan sampai ada di antara kita itu yang ngeyel. Lurus Pak, terserah saya dong.
Misalnya ada orang yang diluruskan itu nggak mau dia, mentang-mentang pejabat misalnya, nggak mau diatur. Pokoknya segenap dia. Luruskan jamaah sekalian, karena rapatnya dan lurusnya shaf. Walaupun rapat itu jamaah sekalian itu boleh nanti kalau mau rapat yang kokoh itu memang rapat kaki bisa ketemu ini apa namanya nih? Bahu kita sama yang lain. Itu rapat yang kokoh. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau sudah rapat ketemu kaki dengan kaki aja sudah mencukupi. Kenapa? Karena kalau ini bahu kita ketemu bahu kawan, itu nampak terasa mungkin kurang longgar, sehingga agak merasa sempit dia. Maka silakan dilonggarkan. Minimal jamaah sekalian, nempel kaki kita dengan kaki yang lain. Saya pernah berapa kali jamaah sekalian. Yang terakhir, ada saudara kami, kebetulan mata pandangan itu agak kurang. Waktu itu saya taruh beliau, saudara ini, untuk sholat di shaf. Kemudian ada orang yang sudah menggelar sejadah itu. Namanya mohon maaf, pandangannya agak kurang. Jadi dia nggak sengaja, karena ingin merapatkan shaf, keinjaklah kaki yang sebelah ini. Akhirnya marah orang yang keinjak kaki, padahal nggak sengaja. Diambilnya sejadah, pindah dia ke shaf yang lain, ke sebelah sana, sambil marah-marah. Itu padahal maksudnya kawan yang agak kurang penglihatan ini ingin ngerapatin shaf, kan tinggal digeser aja kaki. Dulu pernah saya masih mahasiswa Pak, udah meninggal dunia orangnya. Setiap kami mau rapatin kaki selalu diginiin. Jadi kakinya yang sebelah itu gini, maksudnya suruh geser, jangan deket-deket gitu Pak. Benar, demi Allah Pak, saya heran waktu itu. Saya tanya ke kawan yang lain, sama katanya, saya juga ngedeketin gitu, disingkirin sama dia. Oh, rupanya bapaknya nggak pernah mau menempelkan kaki. Lurus, rapat, itu salah satu jamaah sekalian kalau nilai pahala sholatnya ingin sempurna. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu maknanya begitu. Salah satu fungsi lurusnya shaf, rapatnya shaf. Itu agar apa jamaah sekalian? Agar kita mendapatkan kesempurnaan dalam sholat. Karena dalam hadis jamaah sekalian, orang-orang yang melakukan sholat itu pahalanya belum tentu full, semua belum tentu. Kenapa? Ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang seperdelapannya, macam-macam. Walaupun pahala sholat berjamaahnya sama misalnya, tapi kan kita nggak tahu. Ada makmum itu yang sholat dia nampak khusyuk tapi penuh mikirin utang di otaknya. Udah khusyuk sambil ngelamun. Habis itu imamnya kepanjangan, dia batuk-batuk, ngode imam biar cepat. Nggak boleh jamaah sekalian. Adab dalam sholat nggak boleh batuk-batuk sengaja, karena bisa membatalkan sholat itu sendiri. Jadi sepanjang apapun imam, tahan-tahanlah. Mau sampai jamaah sekalian itu beku di shaf itu ya bekulah. Jangan dikode-kode imamnya. Ada yang gitu, batal sholatnya nanti jamaah sekalian. Benar. Itu yang suka begitu-begitu nih, kalau ada di masjid sini, jangan lagi mulai saat ini, diulangi itu. Jadi sepanjang apapun imam, nikmati. Jangan-jangan waktu sholat itu, dia nggak suka ayat yang panjang. Yang nggak suka baca Quran itu siapa? Setan atau iblis? Wah, itu saya nggak ngomong itu. Tapi maksudnya nggak aku suka dengar ayat itu. Tapi Pak Ustadz, karena banyak keperluan. Ya, tapi kan jamaah sudah umum-umum di sini-sini saya aja kan. Nah, memang jamaah sekalian itu salah satu fungsi imam itu. Kalau melihat misalnya, oh nanti ada riungan, udah yang pendek-pendek, yang sedang-sedang. Tapi pendek-pendeknya baca Nabi dulu, jangan salah tafsir jamaah sekalian. Nabi, contoh nih, pendek-pendeknya salat Nabi dan para sahabat. Kadang Al-Ghasyiyah, kadang Sabbih Isma Rabbikal A'la. Surah apa itu? Al-A'la. Lumayan kan surah Al-A'la itu sependek-pendeknya. Memang kadang-kadang membaca kalau salat sunnah. Misal salat sunnah qabliyah subuh, Nabi sering membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas.
Itu solat sunnah sendiri. Tapi kalau berjamaah, cobalah buka fikih sunnah tuh. Kadang Nabi membaca surah Al-Jumu'ah dalam surah Jumat misalnya. Surah Al-Jumu'ah itu juz 28. Sempurna apa? Bukan separohnya. Kalau saya kadang-kadang baca separoh, ngimbangin makmum. Itu. Khutbahnya ringkas, sholatnya panjang. Itu yang disunahkan. Kalau kita kebalik, khutbahnya panjang, sholatnya ringkas. Itu kan? Makanya ada jamaah sekali muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah itu yang nyari-nyari sholatnya ringkas. Jangan sholat Jumat sanalah, katanya imamnya panjang. Kan? Gitu kita. Padahal nanti jamaah sekalian, berdirinya kita di hari kiamat nanti. Apa kata Allah? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kata Allah dalam surah Al-Hajj. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah bagaikan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bagaikan 1000 tahun dalam hitunganmu, kata Allah. Lo bayangkan kalau nanti di padang mahsyar, satu hari aja kita dihisap sama Allah, udah 1000 tahun perasaan kita. Loh, ini kita jamaah sekalian, sholat berjamaah itu sebenarnya kita sedang latihan nanti menghadap Allah di padang mahsyar. Kenapa begitu? Ada ayatnya yang menggambarkan bagaimana kondisi di hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah juga jelaskan dalam surah An-Naba'-nya. Apa kata Allah? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ingatlah, kata Allah, suatu hari nanti Ruhul Amin dan seluruh malaikat-malaikatnya berdiri saffa, berdiri bersof-soffan. Dirinya gimana? Mirip kayak kita sholat, Pak. Maka sholat ini sebenarnya kita lagi latihan ngadap Allah di padang mahsyar nanti. Berbaris, bersof-soffan kita. Nunggu pengadilan Allah, yaumul hisab. Maka Nabi wajar jamaah sekalian, kalau sholat beliau, bagaimana sholat beliau? Sampai bengkak-bengkak. Apanya bengkak? Tumit beliau, ini sini nih. Pecah-pecah. Bengkak-bengkak. Saking lamanya berdiri jamaah sekalian. Kadang Nabi membaca surah Al-Baqarah full. Coba jamaah sekalian baca aja sambil duduk. Al-Baqarah itu udah capek. Nabi sambil berdiri. Katanya ingin ngikut Nabi, tapi setengahnya ngikut Nabi aja udah batuk-batuk. Gimana caranya? Bahkan nggak nyampe setengahnya, separuhnya, seperempatnya, bahkan 1/10-nya juga nggak nyampe, udah gelisah dengar ayat. Ya salam. Padahal pingin katanya ngikut Nabi. Nabi itu jamaah sekalian, salat sunnahnya itu beliau Al-Baqarah khatam, kemudian nanti ke Ali Imran. Bayangin panjang. Maka Aisyah itu pernah protes jamaah sekalian sama Nabi. Karena Nabi dijamin masuk surga, kemudian Nabi sudah diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya. Beliau adalah orang yang paling tahu tentang Islam. Kok masih sholat itu sepanjang itu gitu loh. Itu maksudnya. Tapi apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakuro, kata Nabi. Apakah enggak boleh saya, wahai Aisyah, menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur? Jadi jamaah sekalian, menikmati sholat maghrib itu, ungkapkan itu sebagai rasa syukur. Jamaah sekalian, menikmati sholat isya, ungkapkan rasa syukur. Kita nggak tahu dari sholat-sholat selama ini, dari umur SMA sampai sekarang, mana yang nilainya udah 100. Wallahu a'lam bishawab. Karena selama ini ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Habis itu turun dikit, Qul huwallahu ahad. Ningkat dikit, Qul a'udzu birabbil falaq. Habis itu Qul a'udzu binnas. Muter itu aja. Enggak pernah sekali-sekali nyebrang ke Al-Baqarah, ya kan? Nyebrang ke surah Al-Anfal, nyebrang ke surah Ali Imran. Nah, itu jamaah sekalian. Maka hati-hati juga. Jangan dulu bangga, maksud kami, dengan sholat-sholat yang selama ini kita lakukan. Karena Imam Ahmad mengamanahkan kepada kita juga, salah satu yang celaka, kata Imam Ahmad, itu adalah orang-orang yang merasa cukup dengan amal-amal solehnya. Udah sholat kayaknya udah terima nih, itu celaka dia. Tapi kalau kenapa, makanya jamaah sekalian, habis sholat, adabnya salah satu kita baca istighfar. Khawatir sholat kita nggak terima, astagfirullahaladzim, istighfar sama Allah, ya Allah, tolong terima ya Allah amal-amalku ya Allah, tolong terima sholat-sholatku ya Allah. Itu istighfar.
Begitu jamaah sekalian. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salat shaf rapat. Dan jamaah sekalian, salah satu adab yang mesti kita lakukan. Kalau perempuan kan sudah berhijab, udah ada batasan. Silakan aja shaf pertama, nggak apa-apa, nggak dilihat sama kaum laki-laki. Kalau dulu belum ada hijab, maka yang paling bagus untuk shaf perempuan itu yang belakang. Sekarang sudah ada itu, sama. Silakan shaf di depan. Laki-laki jamaah sekalian, kalau seandainya kata Nabi, mereka mengetahui bagaimana keutamaan shaf-shaf yang paling depan itu, kalau seandainya mereka mau diundi, niscaya mereka mau mengikuti undian. Saking besarnya pahala jamaah sekalian, orang-orang yang berada di shaf paling depan. Ini enggak, kadang-kadang kita kebanyakan orang takut di shaf pertama, malah geserin orang. Pak katanya, maju, rugi orang itu Pak. Kecuali yang memang dekat-dekat imam. Memang ada sebagian penjelasan para ulama, termasuk termaktub dalam fikih sunnah. Yang belakang imam itu usahakan yang pemahaman agamanya agak lebih tinggi daripada yang lain. Khawatir nanti imam lari, bingung dia. Padahal imamnya sudah batal, pergi imamnya. Termasuk pernah Syekh siapa itu dulu yang batuk-batuk, saya pernah lihat videonya di Masjidil Haram. Entah Syekh Sudes atau siapa. Batuk-batuk, akhirnya mundur beliau. Nah, yang di belakang beliau langsung maju, langsung melanjutkan. Nah, misalnya kalau imam, saya sesekali misalnya mundur, kalau yang nggak paham, malah nyingkir dia. Nggak ada yang maju. Oh, karena belum paham fikihnya. Yang dekat-dekat imam saja. Yang agak pemahamannya lebih tinggi dari yang lain. Setelah itu bebas. Mohon maaf, mau tukang ojek kah, tukang becak lah, tukang warung segala macam, bebas. Silahkan aja. Siapa yang duluan shaf pertama, itulah orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Maka jamaah sekalian, salah satu kalau ingin mendapatkan doa dari para malaikat, rebutanlah di shaf pertama di dalam sholat berjamaah. Selain juga orang-orang doakan malaikat itu kalau mau tidur dia berwudu terlebih dahulu. Didoain sama malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir li 'abdika hadza fa innahu bata tahiran. Kata malaikat, ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah, karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci. Nah, salah satu orang yang didoakan malaikat juga jamaah sekalian, kalau mau dapat doa dari malaikat, setiap sebelum tidur jamaah sekalian wudu terlebih dahulu, habis itu tidur didoain sama malaikat. Yang kedua, setiap jamaah sekalian sholat, rebutlah di shaf-shaf pertama. Itu merupakan adab. Jangan ngasih orang lain. Kalau jamaah sekalian udah duluan, shaf pertama, ambil. Maka jamaah sekalian oleh Allah SWT, itu kadang-kadang kesempatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang-orang dalam melakukan sholat berjamaah. Nah, kemudian jamaah sekalian oleh Allah SWT, terakhir, kalau selesai sholat jamaah sekalian, perbanyaklah berzikir. Jangan langsung pergi. Kalau memang benar-benar tidak ada keperluan mendesak, zikir dulu. Minimal jamaah sekalian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, itu jamaah sekalian. Ini sudah azan ya? Udah masuk? Oh ya. Baik jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu adab-adab. Mohon maaf, walaupun belum tuntas jamaah sekalian, karena satu judul itu mestinya bisa bertiga kali pertemuan, itu ya. Jadi belum bisa tuntas sekaligus. Memang ada panjang yang perlu kita ini kan. Wallahu a'lam bishawab jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.